Tapi kenapa kita diberikan, pasti ini ada lobby-lobby tingkat tinggi. Dan ya sorry itu saya ini berkat kerjaan yang luar biasa dari Erick Thohir. Media Vietnam Sohab VN ketakutan timnas Indonesia berpotensi diperkuat 8 pemain naturalisasi tambahan di Piala Asia 2023. Sohab VN menilai Vietnam berpotensi menghadapi timnas Indonesia yang diperkuat 8 pemain naturalisasi tambahan tersebut di Piala Asia 2023. Dalam beberapa minggu terakhir, PSSI dirumorkan sedang mendekati sejumlah pemain keturunan grade A untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Nama Emil Audero dan Michel Gers yang paling senter terdengar. Emil Audero dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir diketahui saling follow di Instagram. Selain itu, menurut Tutsport, Emil Audero juga tengah diburu Inter Milan, klub yang pernah dipresideni Erick Thohir. Sementara itu, Michel Gers diketahui mengikuti akun Instagram PSSI. Hal itu seakan menandakan Michel Gers siap kembali didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Selain nama-nama tersebut, ada 6 pemain keturunan grade A yang memiliki kualitas dan mungkin saja dinaturalisasi menjadi WNI. Mereka ialah Jaides, Kevin Dix, Ragnar Oratmangun, Jay Palupesi, Jody Waherman, dan Tom Haye. Jika nama-nama tersebut benar dinaturalisasi, tentunya kekuatan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 bakal menakutkan. Namun pada akhirnya keputusan menaturalisasi pemain atau tidak ada di tangan pelatih timnas Indonesia Sintayong. Timnas Vietnam akan menghadapi 8 bintang Eropa yang memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia sedang mencari tambahan pemain naturalisasi dari Eropa untuk bermain di Piala Asia. Salah satu pemainnya adalah pesepak bola yang diincar Inter Milan, Emil Audero, ungkap Sohab VN, salah satu media Vietnam. Di Piala Asia 2023, timnas Indonesia tergabung di grup D bersama Jepang, Vietnam, dan Irak. Peluang timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 cukup terbuka, mengingat ada 4 slot lewat jalur peringkat 3 terbaik. Sandy Walsh mengungkap penyebab memilih bela timnas Indonesia ketimbang Republik Irlandia. Pesepak bola 28 tahun itu mengaku memilih timnas Indonesia ketimbang Republik Irlandia karena kecintaannya kepada tanah air. Pemain milik KP Mechelen ini memiliki ayah bernama Gary Walsh dan ibu Brigitte Portier. Gary Walsh memiliki darah Irlandia dan Swiss, sedangkan Brigitte Portier mempunyai darah Indonesia dan Belanda. Karena itu, Sandy Walsh bisa memilih tim nasional Indonesia, Belanda, dan Republik Irlandia sebagai negara yang dibela. Awalnya, ex-pemain RSC Anderlecht ini membela timnas Belanda di kelompok umur. Ia bahkan membantu timnas Belanda U17 juara Piala Eropa U17 2012 bersama Nathan Ake dan kawan-kawan. Hanya saja setelah itu Sandy Walsh kesulitan menembus skuad Belanda. Hal itu pun diakui Sandy Walsh. Sejujurnya saya sudah pernah bermain untuk Belanda di skuad muda, dan untuk tim senior aku harus membuat keputusan. Menyadari situasi saya, timnas Belanda cukup berat. Saya memang mendapatkan beberapa penawaran dari negara lain Republik Irlandia, tapi rasa cinta saya kepada Indonesia sangat besar, dan juga saya ingin membuat keluarga saya bangga, kata Sandy Walsh. Lantas kenapa Irlandia menginginkan Sandy Walsh? Bukannya di posisi fullback kanan timnas Republik Irlandia terdapat Matt Doherty yang kini bermain bersama Atletico Madrid. Menurut saya berkat permainan bagus saya di klub, saya pernah diwawancara media Irlandia Irisun. Jadi saya tahu mereka Irlandia membutuhkan opsi di posisi fullback kanan. Namun dalam wawancara itu saya berbicara pilih Indonesia. Anda tahu Irlandia berada di Eropa dan mungkin lebih baik dari timnas Indonesia. Namun hati saya memilih timnas Indonesia, ungkap Sandy Walsh. Sayangnya hingga kini Sandy Walsh tak kunjung mencatatkan cap bersama timnas Indonesia. Meskipun sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia sejak 17 November 2022. Sandy Walsh tak kunjung bermain untuk timnas Indonesia karena berbagai alasan, mulai dari aturan klub hingga mengalami cedera. Timnas Indonesia U17 telah menjadwalkan pemusatan latihan setelah dipastikan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023.
Pelatihan ini akan dimulai pada bulan Juli mendatang di bawahan arahan pelatih Bima Sakti, dan kemudian dilanjutkan dengan pemusatan latihan di luar negeri mulai bulan September mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan rencana ini. Dia juga menjelaskan bahwa PSSI akan segera mengadakan seleksi pemain untuk berkompetisi dalam acara besar FIFA tersebut. FIFA telah menunjuk Indonesia sebagai pengganti Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 dalam pertemuan Dewan pada hari Jumat 23 Juni 2023. Turnamen besar ini dijadwalkan berlangsung mulai 10 November hingga 2 Desember mendatang. Pada Juli hingga Agustus, pemusatan latihan akan dimulai di dalam negeri, dan mulai bulan September hingga Oktober PSSI akan mengirim timnas Indonesia U17 ke luar negeri dengan harapan dapat menggelar beberapa pertandingan persiapan. Erick Thohir menjelaskan hal ini dalam konferensi pers beberapa waktu lalu. TC itu baik dengan negara-negara Eropa, Asia, Afrika, sehingga mereka tidak kaget di kejuaraan dunia U17 nanti, kata Erick Thohir. PSSI juga akan segera mengadakan seleksi nasional di 9 wilayah untuk mencari pemain-pemain potensial yang akan bergabung dalam pemusatan latihan di satu wilayah. PSSI berkomitmen untuk mempersiapkan timnas U17 dengan serius. Oleh karena itu, PSSI akan melakukan seleksi di 9 wilayah yang telah ditentukan sebelumnya. Akhir-akhir ini Indonesia dikejutkan dengan keputusan FIFA yang akan menyelenggarakan Piala Dunia U17 2023 di tanah air. Induk sepak bola dunia tersebut resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah baru ajang tersebut setelah menggelar FIFA Council pada Jumat 23 Juni 2023 lalu. Indonesia terpilih untuk menggantikan Peru yang mundur akibat bencana alam yang terjadi. Adanya pengumuman itu langsung disambut dengan sukacita oleh para penggemar sepak bola nasional. Meski begitu, ada masalah lain yang timbul di balik rasa sukacita penggemar sepak bola Indonesia tersebut. Masalahnya adalah PSSI kemungkinan besar tidak akan bisa menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno jelang turnamen tersebut. Pasalnya, Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia itu sudah diboking jauh-jauh hari untuk menggelar konser tunggal band asal Inggris yakni Coldplay. Konser band yang dikawangi Chris Martin tersebut akan berlangsung pada 15 November mendatang. Sementara Piala Dunia U17 2023 direncanakan akan berlangsung pada 10 November hingga 2 Desember nanti. Karena penunjukan tuan rumah ini bersifat tiba-tiba, PSSI tampaknya harus mengalah untuk kali ini. Mereka harus memakai stadion lain untuk menggelar Piala Dunia U17 2023 mendatang. Perkara stadion ini juga sudah sampai ke telinga Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo. Baru-baru ini Jokowi berkomentar terkait stadion yang akan dipakai untuk menggelar ajang tersebut. Menurut pria berusia 61 tahun itu, SUGBK tak melulu harus menggelar laga sepak bola. PSSI dirasa bisa mencari stadion lain untuk menggelar laga-laga penting ajang tersebut. Untuk saat ini, Jokowi sudah memberikan kisi-kisi 4 stadion yang bisa dipakai menggelar Piala Dunia U17 2023 mendatang. Keempat stadion itu adalah Jakarta International Stadium, Sijalak Harupat, Manahan Solo, dan Gelora Bung Tomo Surabaya. Di antara keempat stadion tersebut, hanya JIS yang menjadi nama baru. Sementara 3 lainnya sebelumnya sudah dipersiapkan menjadi venue Piala Dunia U20 2023 yang batal dilaksanakan. Meski menjadi nama baru, Jokowi memastikan JIS siap menyelenggarakan turnamen tersebut. Begitu pula dengan ketiga stadion lainnya. Nanti kan dicarikan solusi, stadion kita kan bukan cuma di GBK, yang lain kan ada. JIS ada, Manahan ada, Sijalak Harupat ada. Di Surabaya Stadion Bung Tomo juga ada. Stadion kita kan banyak yang sudah siap gelar Piala Dunia U17 2023, ungkap Presiden Joko Widodo. Di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka selaku wali kota Solo juga mengaku siap menggelar ajang tersebut. Kesiapan itu dikarenakan Stadion Manahan masih sangat bagus untuk saat ini. Ia pun mengaku sudah berkoordinasi dengan Erick Thohir selaku ketum PSSI terkait hal ini. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan salam olahraga.